Sapa Indonesia, pagi kembali untuk Anda saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani, bilang Danantara adalah badan yang paling dapat pengawasan. Melalui Danantara, pemerintah akan menaruh modal 20 miliar dolar Amerika, 20 proyek strategis. Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya. Gitu. Saudara, dua petinggi Danantara, Rosan Roslani dan Doni Oskaria, masih merangkap jabatan di Kabinet Merah Putih. Yang menarik, kini Presiden bisa memberikan hak monopoli BUMN dan anak usahanya. Apa resiko dua hal ini pada aset sekitar 15.000 triliun? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Direktur Next Indonesia Center sekaligus pengamat BUMN Heri Gunawan yang saat ini sudah berada di studio Kompas TV. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Okta. Oke Pak Heri, menarik soal kita melihat bagaimana ada dua nama yang juga menjadi anggota dari Kabinet Merah Putih. Nah, Danantara ini kan mengelola aset 15.000 triliun ya. Pak. Ada duit segar APBN 325 triliun rupiah untuk investasi. Apa resikonya kalau tadi regulator jadi operator? Kalau kita analogikan bola, wasitnya ini ikut main di lapangan. Betul. Ini jadi persoalan gitu. Jangan lupa, Danantara ini kan, ini sovereign wealth fund. Ini base-nya adalah trust publik maupun trust pada investor maupun mitra kerja. Ini yang harus dipegang betul gitu ya, bahwa kalau tidak ada trust, persoalan Danantara itu pasti akan lemah. Nah, Pak Rosan dan Pak Doni misalnya, ini persoalannya kedua orang ini melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Undang-Undang Kementerian Negara jelas bahwa menteri dan yang wakil menteri tentunya sekalian itu dilarang merangkap jabatan menjadi pimpinan pada organisasi yang dibiayai oleh APBN. Danantara kan duitnya dari APBN, itu kantong pemerintah. Nah, kemudian apalagi kayak Pak Doni misalnya. Pak Doni itu sekarang merangkap, selain dia menjadi COO Danantara, Pak Doni juga wakil komisaris utama Pertamina. Kemudian dia juga wakil menteri, 3 jabatan dia pegang, dan kebetulan Pertaminanya anaknya lagi bermasalah gitu. Di mana pengawasan Pak Doni? Misalnya gitu. Nah, jadi ini ada trust yang pertama ini jadi pertama gini, saya kira Danantara itu diciptakan atau didirikan itu dengan niat baik. Tapi ketika direalisasikan, niat baik itu akan menjadi hilang karena ada risiko bahwa ini ada konflik of interest, karena Pak Rosan masih menjadi Menteri Investasi dan Pak Doni masih menjadi Wakil Menteri. Menurut saya sebaiknya Pak Rosan dan Pak Doni declare mau pilih Danantara atau mau pilih menjadi menteri. Nah, kalau dia mau pilih di Danantara, sebaiknya mundur. Kasihan Pak Presiden. Presiden Prabowo itu kan selalu menyebut dirinya sebagai patriot. Patriot itu kan demi bangsa, bukan demi jabatan. Jangan sampai ada pembantunya itu ada rangkap jabatan plus rangkap pendapatan. Nah, apalagi sampai triple kayak Pak Doni itu. Oke, berarti kira-kira gitu. Nah, seberapa beresiko sih Pak dengan tadi misalnya salah satunya adalah soal konflik of interest. Apalagi ini kan tadi dikatakan bahwa Danantara kelola aset 15.000 triliun. Ini kan baru beberapa BUMN, nantinya akan semua BUMN akan dikelola oleh Danantara. Betul. Risikonya sangat besar. 1MDB itu kan konflik of interest antara Perdana Menteri Pak Najib itu dengan Sovereign Wealth Fund Malaysia. Yang tiba akhirnya karena ada konflik of interest di situlah ada aliran dana yang tidak bisa dikontrol. Karena di situ ada Perdana Menterinya. Nah, bayangin bagaimana mungkin agak sulit Kementerian Investasi atau Kementerian BUMN ingin mengontrol Danantara, sementara bos-bosnya ada di situ. Gimana coba? Wah, seperti saya selalu bilang itu bahwa ini kan Kementerian BUMN ini kayak FIFA. Dia regulator di dalam dunia sepak bola, di dalam BUMN. Kemudian ketika ada pertandingan dia jadi wasit. Nah, persoalannya FIFA ini kemudian jadi pemilik klub bola. Kan lucu, gimana dia memberikan sanksi? Nah, yang ada juga di Undang-Undang BUMN itu juga, ini ada yang memang orang luput perhatikan. Kalau ada konflik
antar BUMN atau BUMN dengan anak usaha BUMN atau dengan perusahaan terafiliasinya dia itu harus diselesaikan dengan cara mediasi, bukan ke proses hukum. Nah, proses mediasi ini nanti ujungnya ke menteri, bisa dibayangin tuh. Nanti kalau ada kasus antar BUMN atau BUMN dengan perusahaan afiliasi, itu semua diselesaikan di bawah meja dan itu mengikat secara hukum. Ada di dalam Undang-Undang BUMN yang tahun 2025 itu. Oke Pak, meskipun Pak Rosan sendiri bilang bahwa Danantara ini akan menjadi lembaga yang sangat diawasi, banyak diawasi, tapi auditnya nanti seperti apa Pak dengan adanya situasi bahwa ya ada rangkap jabatan itu di petinggi Danantara? Kalau audit itu kan secara di atas kertas, BPK itu hanya bisa mengaudit Danantara. Karena Danantara itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di bawah Danantara, ini lagi hak istimewa nih, hak istimewa dari Danantara. Nanti di bawah Danantara itu kan satu ada holding investasi, ada holding operation. Nah, ini dua-duanya sesuai dengan undang-undang, itu bentuknya adalah perseroan terbatas. Artinya dia nanti jadi entitas bisnis. Nah, ini kalau yang lalu, itu BPK bisa langsung mengaudit ini. Karena dulu statusnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Sekarang kan sudah bukan lagi, jadi dianggap sudah privat. Nah, jadi nanti itu BUMN ini kalau dia pengen diaudit oleh BPK itu harus tujuan tertentu, artinya harus minta izin dari perangkat di DPR atas permintaan DPR. Oke, Pak Heri, selain tadi ada dua nama, Rosan dan juga Doni Oskaria, tentu nama Erick Thohir juga jadi menarik, Menteri BUMN tapi juga Kepala Dewan Pengawas Danantara. Posisi Erick ini akan menimbulkan masalah nggak sih Pak di kemudian hari? Pak Erick itu saat ini pegang 3 jabatan dengan 4 fungsi. Nah itu menarik. Satu ya, dia sebagai menteri regulator. Karena dia Menteri BUMN. Kedua, dia sebagai kuasa pemerintah pemegang saham Merah Putih yang 1% dengan hak-hak istimewanya. Yang ketiga, Pak Erick itu Dewan Pengawas INA. Jadi LPI Indonesia yang sudah ada. Nah sekarang yang keempat, Pak Erick itu menjadi kepala ketua Dewan Pengawas Danantara. Menurut saya ini potensi terjadinya moral hazard. Kemudian potensi terjadinya konflik of interest itu sangat tinggi. Dan bagaimana mungkin Pak Erick itu ingin memberikan pengawasan. Pak Erick ini kan seharusnya menjadi wasit nih. Itu BP Danantara lo melanggar ya. Ini holding investasi atau holding operation. Itu jangan lewat garis itu, bahaya gitu kan. Tapi dia ngomongnya ke Pak Doni dan ke Pak Rosan gimana. Sementara kita tahu lah, udahlah secara senioritas Pak Rosan ini lebih senior dari Pak Erick gitu ya. Jadi dan segi pengalaman segala macam, nah itu pasti ada entah itu ada kesungkanan, makanya saya nggak percaya bahwa itu bisa diatasi. Tunjukkan dulu dengan bukti sekarang bahwa pemisahan regulator dengan operator itu harus tegas. Ini nggak bisa ditoleransi. Ini adalah modal besar untuk kepercayaan publik, terutama investor pada Danantara. Kalau itu tidak dilakukan, tingkat kepercayaan publik itu akan lemah gitu. Oke, karena balik lagi kalau untuk seperti Danantara ini adalah model trust ya Pak ya. Dan tadi yang kita tunggu adalah bagaimana mereka yang merangkap jabatan ini bisa melakukan tugasnya dengan baik, terutama di Danantara sebagai regulator. Yang menarik Pak Heri juga, Rosan Roslani ini merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Beliau juga Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional yang mendukung Prabowo. Dalam undang-undang tegas, pemimpin Danantara dilarang punya afiliasi politik. Gimana bisa meyakinkan investor bahwa ke depan dalam perjalanan Danantara ini tidak ada intervensi politik? Rasanya sulit. Pak Rosan akan meyakinkan kepada para investor yang benar ya, untuk meyakinkan bahwa kita ini independen, kita ini banyak diawasi. Sulit. Sekarang gini, Pak Rosan kan pastinya paham lah cara kerja investor itu, Mbak Okta ya. Itu misalnya gini, ada perusahaan kita ingin menerbitkan global bond, misalkan diisu di Singapura. Itu memang dipikir yang bekerja, yang dihitung hanya angka statistik, potensinya segala macam. Enggak, ada faktor X yang dihitung oleh para investor. Dan siapa yang mengerjakan faktor X itu? Jaringan mereka di Indonesia. Nah misalnya gini, mereka bisa aja bertanya, misalnya saya pernah mengalami lah beberapa kali, misalnya ada investor mau beli global bond dari perusahaan kita. Pertanyaannya selalu ditanyakan oleh beberapa investor itu, private equity fund misalnya, mereka pokoknya para pengelola dana itu, pertanyaannya yang selalu tidak pernah lepas, relatif sama, itu adalah sejauh mana terjadi intervensi antara pemegang saham terhadap bisnisnya, terhadap manajemen.
Nah, kedua, bagaimana reputasinya? Jadi ini dua pertanyaan ini itu akan mendiskon seberapa besar mereka akan beli. Misalnya kalau dikasih global atau paling tidak mereka bisa minta tambahan kupon imbal hasilnya karena ada risiko di situ. Ini berarti yang berdampak juga pada kemarin saat Dananta diluncurkan ISG-nya kayaknya agak-agak kebakaran ya Pak? Itu respon pasar tidak bisa dia tidak bisa dikontrol karena spontan kan. Begitu pasar melihat, terutama asing ya, kan yang banyak lari asing itu. Aduh, ini regulator merangkap menjadi operator. Udah gitu, mereka bukannya nggak tahu tuh ada pelanggaran undang-undang di situ. Bayangin sebuah lembaga besar dengan aset ratusan triliun itu, ribu triliun, tiba-tiba kemudian dibuat dengan cara langkah pertamanya dengan cara melanggar, termasuk undang-undang terbaru. Di undang-undang terbaru itu dijelaskan, misalnya bahwa pengurus Danantara apa itu termasuk direksi, kayak Pak Doni kan direksi, tidak boleh merangkap jabatan di kementerian, baik sebagai tenaga maupun sebagai tenaga fungsional. Jadi Pak Doni itu tidak boleh sebagai direksi tidak boleh merangkap di kementerian. Ini jelas-jelasan dia masih wakil menteri. Jangan-jangan saya khawatir mereka nggak baca itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 BUMN itu. Saya khawatir itu, makanya mereka harus kasih tahu. Ini bahaya loh, ini melanggar loh. Dan itu tertulis jelas di undang-undang itu. Silakan dibuka tuh mereka tuh kalau supaya ini tuh ya. Yang mereka buat sendiri gitu. Oke, pasar sudah merespon, tentu yang kita harapkan nanti bagaimana pengawasan dari Danantara itu saat berjalan. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Heri dan sudah tetap bersama kami di Kompas Bisnis.